5 pembelajaran kehidupan dari film Tilik 2018. Film Tilik rilis di YouTube Rafa Channel Film pada 17 Agustus 2020 dengan judul Film Pendek Tilik 2018. Film ini rilis di publik untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Sebuah film pendek yang berjudul Tilik ini mendapatkan banyak atensi dari para penikmat film pendek di YouTube. Dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, film ini telah ditonton oleh jutaan orang dan mendapat banyak apresiasi. Selain karena jalan ceritanya yang ringan dan lekat dengan kehidupan bermasyarakat, film ini juga banyak menyinggung tentang realitas sosial. Terlebih dengan salah satu karakter pemainnya, yakni Butejo, telah mengundang banyak perhatian. Tak sedikit penonton yang dibuat kesal, namun juga merasa lucu saat menonton film tersebut. Sehingga pantas rasanya film ini mampu menyabet Piala Maya 2018. Masuk program Indonesia Women Show di Amsterdam. For your information, para sutradara yaitu Wahyu Aplikasio mengungkapkan bahwa ide awal film ini berawal dari sebuah obrolan ringan. Pada tahun 2016, Agung bersama sang penulis naskah yaitu Bagus Sumartono tengah berbincang di salah satu angkringan di daerah Yogyakarta. Perbincangan ringan itu menghasilkan ide mengenai pembuatan film pendek Tilik. Lantas, bagaimana sih nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari film pendek Tilik? Yuk kita simak. Pertama, tradisi masyarakat pedesaan yang kebal saling menghormati saat seseorang sakit atau tertimpa musibah. Film ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan sekelompok ibu-ibu yang ingin menjenguk Bu Lurah. Ada makna mendalam di mana kegiatan Tilik ini sebenarnya kerap dilakukan oleh masyarakat, khususnya di desa atau kota kecil. Dengan dikoordinir oleh beberapa orang, ada yang bertugas mengumpulkan dana, mencari armada, hingga membeli buah tangan. Mereka bergotong royong untuk meringankan beban seseorang yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Di mana tradisi ini sepertinya akan sangat sulit ditemukan di kota-kota besar saat ini. Kedua, jangan mudah mencemooh kesalahan orang lain sekalipun tujuan kita benar. Di akhir cerita, ternyata rombongan para ibu-ibu tersebut tidak hanya menjenguk Bu Lurah yang ternyata masih di ruang ICU. Akibat kesalahan informasi dari satu orang menyebabkan perjalanan mereka ke rumah sakit menjadi sia-sia. Melihat hal ini, Tejo terlihat sangat senang dan merasa besar kepala. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi di masyarakat saat ini, di mana ketika seseorang terlihat salah akan membuat kita besar kepala. Seharusnya dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa bersikap sewajarnya, karena manusia itu letaknya kesalahan dan hilaf. Ketiga, saat mengajukan pendapat harus bisa menerima jika kenyataannya terbukti benar atau salah. Asumsi dan pendapat seseorang akan menjadi sebuah kebenaran jika didukung oleh fakta yang ada. Namun, seringkali ketika berpendapat, seseorang akan merasa menjadi yang paling benar. Banyak orang yang menyebarkan informasi, sedangkan ia sendiri tidak tahu pasti tentang kebenarannya. Sepatutnya, di saat ternyata pendapat kita itu salah, maka harus bisa legowo menerimanya. Jangan malah marah dan tidak menerima hal tersebut. Keempat, jangan percaya seutuhnya informasi yang ada di sosial media. Be smart, please. Seperti yang kita ketahui bersama, penyebaran informasi saat ini terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi
informasi bisa sampai ke belahan dunia manapun dalam satu kedipan mata. Namun, tak semua informasi yang ada di dunia maya itu benar adanya. Tentunya, ada banyak berita bohong atau hoax yang juga beredar sangat cepat. Oleh karenanya, pastikan dahulu kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarluaskannya. Jangan sampai informasi yang kita sebar merugikan orang lain, apalagi jika berita itu sudah tersebar. Kelima, dalam setiap rencana yang dibuat, perlulah menjadi pribadi solutif ketika terjadi dinamika tanpa disangka. Jadi pribadi yang solutif digambarkan melalui karakter Butejo. Cocok sekali menjadi seorang pemimpin yang mampu mengambil langkah cepat saat situasi sedang terdesak. Ia menyarankan untuk pergi ke pasar Beringharjo di saat ibu-ibu kecewa karena tidak bisa menjenguk Bu Lurah. Tentunya hal ini di luar perkiraan karena tujuan mereka adalah menjenguk orang sakit. Namun ternyata hal tersebut disambut positif oleh para ibu tersebut. Alih-alih kecewa, mereka malah bahagia dan sibuk membicarakan akan belanja apa di pasar nanti. Wah, keren sekali. Keunikan film ini memang tak diragukan lagi. Sekalipun mayoritas pengambilan gambar hanya di atas truk. Tetapi, esensi dari film ini sangat tersampaikan dengan baik dan menyentil sisi-sisi kehidupan bermasyarakat saat ini. Tak pelak, semua penontonnya terhibur sekaligus puas dengan cerita yang dibawakan. Untuk itu, ayo kita dukung dan kembangkan